Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sahabat Majelis Percikan Iman yang Allah muliakan, baik yang hadir di Masjid Peradaban Arjasari ataupun yang ada di rumah masing-masing. Dan hari ini kita akan menyelesaikan bab tentang menerima seutuhnya. Kemarin kita mengambil sebuah filosofi ruh ya, dari sikap keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau diuji dengan kayak apapun, bentuk apapun, menerima seutuhnya. Sampai kemudian Allah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada beliau, dan itu menjadi teladan untuk kita semua. Bahwa kalau kita ingin lulus dari segala bala, segala ujian, memang harus seperti Nabi Ibrahim, menerima seutuhnya. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, menerima seutuhnya ini, ya, harus atau idealnya melahirkan 3 prinsip hidup. Jadi menerima seutuhnya itu akan melahirkan 3 prinsip hidup. Pertama, isti'anah. Yang kedua, ta'ah. Yang ketiga, istiqomah. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi kita dalam hidup itu harus selalu menerima seutuhnya. Ya. Nah, menerima seutuhnya ini melahirkan 3 prinsip hidup. Pertama, ada isti'anah. Apa, Bu? Yang kedua, ta'ah. Yang ketiga, istiqomah. Nah, apa itu isti'anah? Isti'anah itu artinya selalu memohon pertolongan. Ya. Begini, Bu, Pak. Kita harus selalu menerima apapun seutuhnya. Tapi berbarengan dengan itu, kita harus sadar bahwa kita ini punya keterbatasan. Paham, Bu, maksud saya? Gini, saya menerima seutuhnya ujian penyakit. Tapi saya punya keterbatasan. Saya kudu isti'anah. Apa isti'anah tuh? Memohon pertolongan. Baik memohon pertolongan kepada Allah atau meminta pertolongan kepada yang ahlinya, alias berobat. Begitu. Paham maksudnya? Nah, jadi ternyata ini bisa kita baca kembali lagi pelajarannya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menerima seutuhnya ketika Allah memerintahkan agar putranya ditempatkan di kota Mekah, yang saat itu biwadin ghairi dzar'in, tidak ada pepohonan, tidak ada kehidupan. Ya. Nabi Ibrahim terima seutuhnya. Apakah sampai di situ? Nabi Ibrahim berjalan terus mohon beliau mengangkat kedua tangan di sofa. Yang Bapak Ibu kalau umroh atau haji pasti Anda ada berdoa di sofa. Itu isti'anah, mohon pertolongan. Jadi walau bagaimanapun kita menerima kenyataan, tetap kudu minta tolong. Begitu, ya. Ibu terima suami ibu apa adanya. Kenapa ibu harus terima seutuhnya suami ibu? Kenapa? Saya nanya serius kalah hahaha. Ibu harus nerima suami ibu seutuhnya. Terima seutuhnya. Kenapa ibu harus terima seutuhnya? Jawabnya teh geus kagok punya anak. Anda mah jawabannya teh meni ngasal, ya kagok lah geus punya anak.
Ibu terima suami ibu seutuhnya karena dia adalah laki-laki yang Allah takdirkan untuk Anda. Kagok punya anak atau cik atubu jawaban teh yang rada ilmiah, yang rada berkelas gitu. Ibu terima suami ibu seutuhnya. Kenapa? Kagok udah punya anak. Bukan begitu jawabnya. Karena dia laki-laki yang Allah takdirkan untukmu, ibu-ibu. Itu jawabannya lebih berkelas. Kenapa ibu harus terima suami ibu seutuhnya? Pak Am, dia adalah laki-laki yang Allah takdirkan untuk saya. Itu. Kenapa? Kagok udah punya anak. Bari kita kagok udah punya anak. Jangan gitu. Bapak, kenapa Bapak harus menerima istri Bapak seutuhnya? Kenapa? Bapak-bapak mah jawabannya lebih bagus. Karena dia yang Allah takdirkan untuk saya, katanya gitu. Ibu mah tadi jawabannya butut. Bapak-bapak mah bagus. Karena paham, wanita itulah yang Allah takdirkan untuk saya. Makanya saya terima seutuhnya. Bapak-bapak mah nggak ada yang bilang kagok udah punya anak, nggak ada. Makanya kadang-kadang bapak-bapak mah jarang ngomong, sekalinya ngomong tuh dahsyat, saudara-saudara. Gitu. Ya, nah, jadi kita kudu menerima seutuhnya. Tetapi menerima seutuhnya, ibu nerima seutuhnya suami ibu. Ya, bapak terima seutuhnya istri bapak. Tapi tetap Pak, orang teh kudu ngadoa. Bisi teu kuat Pak. Tetap bapak teh kudu isti'anah, kudu minta tolong. Kenapa? Bisi bapak nggak kuat. Jadi ibu terima suami ibu seutuhnya, tapi ibu kudu isti'anah. Apa isti'anah? Minta pertolongan. Seperti halnya Nabi Ibrahim, beliau menempatkan putranya tapi beliau isti'anah. Rabbana inni askantu biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyu. Ya Allah, aku terima perintah Engkau agar menempatkan anakku dan keturunanku di satu lembah di mana lembah ini tidak ada kehidupan. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah tolong. Nah, Bu, kalau ibu terima seutuh suami ibu, ya Allah tolong hamba bisa kuat ngadepin laki-laki ini ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah, kuatkan. Bapak gitu Pak. Kuatkan ya Allah hamba nerima apapun dari istri saya ya Allah. Hamba kuatkan. Di sini kan ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen. Kita tuh punya muridnya beda-beda. Tabiatnya beda, sifatnya beda, segalanya beda. Anda punya murid 20 orang, tuh 20 tabiat sifat. Terima seutuhnya. Terus ya Allah, beri hamba kekuatan agar hamba bisa membagikan ilmu pada murid-murid hamba. Dan ya Allah jadikan mereka orang-orang yang berguna, bermanfaat, soleh dan soleha, sehingga jadi jariah untuk saya. Nah, guru teh kudu ngadoa. Bukan hanya sekedar transfer ilmu. Bapak-bapak, Anda kira saya nggak pernah berdoa kalau mau menghadapi mereka-mereka ini? Saya teh berdoa, Pak. Subuh teh sok ngadoa mun KMPI teh. Ya Allah beri hamba kekuatan, kesabaran, ketabahan menghadapi orang-orang soleh dan soleha ya Allah. Jadikan mereka berkah untuk hidup saya. Gitu, isti'anah gitu. Nah adik-adik kalau mau kuliah, mau belajar, itu teh Anda kudu isti'anah. Apa? Minimal doa minta ilmu kan? Apa doanya? Teh apal Anda mah. Apa? Rabbi zidni warzuqni. Ya Allah tambah ilmuku, beri aku kepahaman. Berarti kan itu isti'anah itu. Mohon pertolongan. Jadi kita ini dalam hidup kudu menerima seutuhnya. Tapi prinsip pertama, sadari kita ini punya kekurangan, punya kelemahan. Kita ini manusia tidak sempurna.
pasti ada kurang-kurangnya. Maka isti'anah, mohon pertolongan sama Allah. Ya, mohon pertolongan sama Allah. Karena setiap kesuksesan yang kita raih, hakikatnya karena Allah nolong kita. Ibu punya anak ibu teh balager, saroleh, nya. Geus kitu teh palinter. Ibu mah kan bodoh pisannya. Anak ibu mah palalinter. Misal, jangan tersinggung, misal suami ibu bodoh, ibu lebih bodoh. Tapi anak ibu mah palalinter, ya, Bu. Anak ibu teh palalinter. Jauh lah jeung ibu mah. Ibu makan dulu ranking teh selalu sesuai jumlah murid. Anak ibu mah selalu top kan gitu. Tah, Bu, itu karena Allah nolong. Allah nolong. Makanya ketika bicara tentang kesuksesan, saya yakin teman-teman pada hafal doanya. Idza jaa nasrullahi, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Anda lihat yang disebut apa dulu? Idza jaa bila datang dan kemenangan. Jadi dalam setiap kesuksesan ada pertolongan Allah. Almarhum guru saya, Ustadz Aceng Jakaria rahimahullah, semoga Allah merahmati dan memuliakan di sisinya. Ya, beliau sempat ke sini. Ya. Beliau ini dengan segala kerendahan hati, beliau ini, saya tuh muridnya. Tapi beliau sengaja datang ke sini. Ya. Hanya sayangnya waktu itu saya kalau nggak salah sedang di luar kota. Karena beliau itu ngedadak juga, cenah saya mau mampir we. Terus beliau tanya, Ustadz, itu bisa membangun masjid semegah ini, kemudian bisa membuat infrastruktur seperti ini, berapa lama? Saya bilang 3 tahun. Eta teh tiasa kitu kumaha? Bisa begitu bagaimana? Ya, saya bilang, Ustadz, ini mah pertolongan Allah. Atuh Bu, saya juga nggak ngerti bagaimana masjid ini berbelas-belas miliar lagi COVID. Kan peletakan batu pertama teh Oktober 2018. Desember COVID. Makanya COVID-19 teh 2018. Makanya COVID-19 teh 2018. Nah, hanya pakai 18. Nah, kan tahun 2018. Ya, COVID itu di Cina Desember 2018, benar nggak? Oktober kita peletakan batu pertama di sini 2018. Maret Indonesia close, tutup. Februari masuk, Maret udah. Ya, Maret, April dan seterusnya. Kok ini mesti bisa beres? Sok gimana? Allah nolong. Allah nolong. Bukan karena kehebatan si A, si B, si C. Allah menolong. Gitu. Dalam keadaan COVID ini bisa selesai. Dan Anda lihat infrastrukturnya, jalan saja kita buat. Tadinya jalan setapak. Karena Allah nolong. Nah, kalau sudah Allah nolong, apapun menjadi gampang, mudah. Makanya kalau kita menerima seutuhnya, jangan lupa isti'anah. Minta pertolongan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Karena dalam setiap kesuksesan ada pertolongan Allah. Anak-anak kita baik-baik saja itu karena pertolongan Allah. Hari suami ibu soleh karena apa? Karena saya. Anda mah sombong pisannya. Kenapa suami ibu soleh? Karena saya. Karena pertolongan Allah. Kenapa istri bapak solehah begitu? Tuh kan, bapak-bapak masuk bener jawabnya teh. Karena pertolongan Allah gitu. Ibu-ibu mau gini, karena saya. Karena pertolongan Allah. Ya. Jadi ternyata kalau kita sukses, kalau kita berhasil, itu karena Allah nolong kita. Idza jaa nasrullahi wal fathu, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kesuksesan. Gitu, ya. Nah, karena itu menerima seutuhnya, pertama
harus ada mental, harus ada prinsip isti'anah. Apa isti'anah tuh? Ustadz Ridwan bisa baca, teman-teman semuanya coba surat Al-Baqarah ayat 45. Ya. Al-Baqarah ayat 45. Ya, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. 46-nya juga, Ustaz. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Nah, ibu bapak, sahabat-sahabat tercinta, kita terima seutuhnya. Apapun itu, Anda dapat ujian, terima seutuhnya. Anak-anak kita terima seutuhnya. Suami kita terima seutuhnya. Terus, berbarengan dengan itu, Allah firmankan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi mohon pertolongan Allah teh dengan sabar, dengan terus sholat, dengan terus beribadah, dengan terus mengabdi. Dan sholat itu berat kecuali atas orang yang khusyuk. Orang khusyuk itu orang yang yakin bahwa dia akan menemui Tuhannya dan kembali kepadanya. Jadi khusyuk itu, ya, makna yang terdalamnya adalah kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Ya. Ibu kalau masak suka khusyuk enggak? Kumaha khusyuknya? Ibu kalau masak khusyuk enggak? Oh, takut salah bumbu. Gini Bu, kalau kembali kepada konsep ini, ibu masak, ibu yakin yang ibu lakukan itu akan dibawa ke akhirat. Keringat ibu mau masak sok keringetan? Sok semprot ku minyak gitu kan, sampai ibu pakai helm yang full face, ya kan? Kan gitu. Pernah tuh di antara Anda ada yang kena minyak kan gitu ya? Pernah nggak Anda meneteskan air mata ketika ngiris bawang? Sayang, dengar baik-baik, kalau Anda khusyuk, Anda kudu yakin itu teh dibawa ke akhirat. Makanya jangan menggerutu. Aing mah perih. Udah gitu teh suami temeni tidak menghargai. Bu, sayang, dengar. Allah yang menghargai Anda. Allah yang menghargai Anda. Kalau Anda khusyuk, itu teh dibawa ke akhirat. Bapak-bapak, kita semua pergi ke sini dengan khusyuk. Maksud dengan khusyuk teh bukan berarti cicing dina angkot teh. Gini ada diam aja. Teteh ini nyampe mana? Khusyuk. Teteh ini belok kiri belok kanan, supirna udah tahu. Khusyuk. Khusyuk itu alladzina yadunnun, orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dan kembali kepada Allah. Jadi Anda kudu yakin nih teman-teman, saya dan kita semua tuh kudu yakin. Setiap langkah yang kita ayunkan dari pagi, dari mulai persiapan, eta teh dibawa ke akhirat. Jadi saksi bahwa hari ini dari mulai ba'da subuh kita udah siap-siap ke sini. Bahkan Garut mah dari mulai malam ya, geus teleponan kade jam 4 kudu kumpul. Ya laras kan gitu kan Bu ya. Yang dari Garut ya, janjiannya di rumah siapa atau di masjid, di mana? Yang dari Garut? Oh, pas samper. Jadi dijemput kan gitu kan, dijemput. Nah, ibu dari mulai malam hari udah WA-an, udah teleponan segala macam, tadi dibawa ke akhirat. Itu khusyuk. Jadi yang namanya khusyuk itu
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dan kembali kepada Tuhannya. Jadi yakin, aku yakin ini jadi saksi nih di akhirat. Aku yakin ini jadi saksi nih di akhirat. Saya tahu ada di antara ibu-ibu nu kakina teh mungkin karena asam urat geus pegel na luar biasa. Geus bengkok ka dieu, geus bengkok ka dieu, geus luruskeun ka dieu. Saya tahu ya kan gitu. Ada beberapa yang karena asam urat ya kan gitu. Wah, udah gini ya. Karena dari jam 7:30 dong, ya kan gini. Bu, rasa sakit ibu kalem. Tenang, ya. Tidak akan diobati oleh Ustaz Ridwan. Tapi ada catatannya di akhirat. Alladzina, orang yang yakin. Nah, itu teman-teman, ketika kita menerima dengan seutuhnya dan kita isti'anah lalu muncul rasa khusyuk, Anda akan katakan, aku yakin ini akan jadi catatan aku di akhirat. Itu menjadi rilis, Bu. Tahu rilis tuh enak, tenang. Bapak sok rudet teu ku istri. Tong ningali kaditu, kadia. Bapak ya. Kadang sok rudet deh jika nama anu bakal jujur mah Pangkon, Pak Aceng mah kan aya istrinya. Pangkon mah kan istrinya di Garut. Jeung tara ningali IG kan istrina mah tara sok umpingkeun radio unggul. Nah kan gitu. Pangkon kadang sok rudet teh ngadepin istri. Apa? Sawaktos. Mending adek-dek itu sawaktos. Ya kan gitu. Tahu sawaktos? Kadang-kadang. Nah, Pak Engkon, kalau Pak Engkon capek, kadang istri bikin lelah, Pak Engkon terima seutuhnya. Kenapa? Karena itu akan jadi saksi kebaikan kita di akhirat. Itu makanya isti'anah. Ya. Terima, ngadoa ke Allah. Kita tidak akan menjadi orang yang suka suka menggerutu. Aing apa majikan teh. Istri teh Gusti, ya Allah kenapa ya Allah. Dikasih istri teh kayak begini ya Allah. Enggak akan. Apa katakan? Ya Allah, ini yang Kau takdirkan, aku terima, tapi beri hamba kekuatan ya Allah. Hamba kekuatan untuk menyelesaikannya ya Allah. Sampai dia wafat atau aku wafat ya Allah. Tapi gitu-gitu tengte ya. Artinya apa? Ya udah gitu kan. Terima kan gitu. Seutuhnya dan isti'anah selalu minta. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri." Sok kamu minta tolong dengan sabar, dengan sholat. Ya. Itu teh sulit kecuali atas orang yang khusyuk, yaitu orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Kalau udah yakin bertemu dengan Allah maksudnya apa? Itu teh bakal jadi bekal akhirat. Udah. Ya. Bapak Ibu, Anda kalau yakin kesini itu jadi bekal akhirat, itu tuh dinikmati. Ya, tiap minggu jauh-jauh ya, dari Garut, pernah dari Sumedang, dari Cianjur datang tuh dinikmati. Kenapa? Ada. Ini mah jadi bekal akhirat. Nah, Ibu Bapak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'ah. Ta'ah itu artinya selalu taat. Ta'ah itu apa? Selalu taat. Menerima seutuhnya berarti selalu taat. Ya. Kalau kata Allah A, lakukan A. Kata Allah B, lakukan B. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan bertentangan dengan jiwanya, taat. Ibrahim, sembelih anakmu. Kan sangat bertentangan dengan jiwa kasih sayang. Kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu menempatkan putranya lalu beliau pergi ke Palestina. Sudah belasan tahun disuruh menengoknya. Falamma balagha ma'ahu sa'yu, ketika Ismail remaja, sa'yu itu usia remaja, disuruh balik lagi. Lalu apa?
Ibrahim, sembelih anakmu. Taat. Hari ibu suka taat sama suami? Oh, suami mah bukan Allah. Oke. Pak, ya itu cerdasnya ibu-ibu ya. Ibu suka taat sama suami, suami bukan Allah. Nabi Ibrahim mah taat karena ke Allah. Kasalaki, nanti dulu. Ibu ke suami harus taat selama perintahnya benar. Itu ya. Kalau Nabi Ibrahim selalu taat pada Allah karena Allah lah penciptanya. Taat sami'na wa ata'na. Ibu ke suami kudu taat kalau nyuruh yang benar. Ibu lagi nonton drama Korea, cek suami teh, mah sholat, pareman, matiin TV, terus sholat. Bentar atuh 5 menit deui. Emang ayah nggak sholat gitu? Nah, ibu makan suka ngelawan. Kayak kamu suka on time wae atuh. Ini kagok 5 menit lagi. Tah, Bu, selama suami nyuruh benar kudu taat. Bapak, selama istri kita nyuruh benar, Bapak teh kudu taat. Ya. Bapak lagi nonton bola gitu di TV, ayah udah jam 12:30, sholat dulu. Taat. Walaupun ke istri, hari nyuruh benar mah taat, Pak. Jangan, ayah sholat dulu. Kamu mah makmum, aku imam. Jangan gitu. Ya kan? Taat, ya, begitu. Nah, adik-adik, anak-anakku sekalian, kalau kalian jadi murid, wajib taat ke guru selama benar. Ya, Anda kalau baca tentang ayat adab-adab mencari ilmu, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Nah, bila dikatakan berlapang-lapanglah. Wa idza qilan syuzu fansyuzu. Kalau dikatakan berdiri, berdirilah. Jadi adabnya mencari ilmu tuh taat ke guru. Kata guru teh, berdiri, berdiri. Duduk, duduk. Geser, geser. Mulai geser. Mangga. Ibu-ibu suka itu tah. Geser bu. Geser. Anda nunggu geser. Nih, anak-anakku sekalian, kalau dosen mengatakan, yang di belakang ke depan, pindah. Kalau kata dosen teh, kerjakan ini ya, kerjakan. Tugas hari Sabtu dikumpulkan, kumpulkan. Jangan gini, Pak, kalau sekiranya ini Maya, nih mahasiswa ya, sekiranya ini Senin Pak, gimana? Kalau jadi murid, tong nawar. Kata Ustadz Ridwan teh, ibu-ibu minggu depan hafalkan surat Al-Alaq. Ya, 1 surat. Ustadz gimana kalau nggak hafal? Jangan gitu. Hafalkan we. Nanti begitu dites, ternyata Anda cuma ikro. Tapi itulah kemampuan Anda masalahnya. Tapi Anda sudah taat. Jadi kata Ustadz Ridwan teh, minggu depan semua hafal Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akan saya tes satu persatu. Ibu bapak kalau kita jadi murid taat ke guru, apalkeun. Wah, gitu kan gitu. Nah, nanti pada hari H-nya ternyata Iqra bis damri. Jadi yang penting taat, ya. Jadi taat itu penting. Nih untuk anak-anakku sekalian, kalian tahu nggak? Banyak mahasiswa tidak lulus bukan karena bodoh, tapi karena tidak taat pada omongan dosen, tidak taat pada peraturan kampus. Saya menyaksikan, Bu, dengan mata kepala saya sendiri, banyak mahasiswa nu pinter, tapi tidak taat. DO. Tapi ada mahasiswa yang biasa-biasa saja, tapi dia taat gitu kan, tekun. Dah kita ge manusia tuh, masa ya anak setekun itu, setaat itu tidak kita luluskan? Diluluskan walaupun C. Kan
Kan Cece juga lulus. Tapi kalau misalnya ada anak pinter, cerdas Bu, tapi mun nyuruh ngerjain tugas, itu, ya, itu peluang DO-nya besar. Jadi saya ingin mengatakan pada anak-anakku tercinta nih, orang tidak lulus kuliah, DO itu seringkali bukan karena tidak pintar, tapi karena tidak taat. Itu, ya, tidak taat. Jadi gimana? Taat itu penting, ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang aturan-aturan agama. Taat, sami'na wa ata'na. Pokoknya dilaksanakan, taati. Nah gitu, ya. Jadi ibu suka taat sama suami. Ini berubah jadi insya Allah. Ibu gimana sih? Tadi ya saya tanya, ibu taat sama suami? Suami lain Allah tah. Aina rada turun, rada mending, insya Allah. Luar biasa ya. Nah Bu, dengar ya, kalau kita terima seutuhnya apa yang Allah berikan, lalu kita taat, kita akan bersama dengan orang-orang yang disayangi Allah. Ustadz dan teman-teman, coba lihat surat An-Nisa ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallah. Ayat 70. Ayat 70-nya, lanjutkan. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ya, teman-teman semuanya, jadi menerima seutuhnya itu barengi dengan isti'anah, mohon pertolongan, mohon kekuatan. Dan ketika Anda berhasil, Anda kudu yakin bahwa itu karena Allah menolong kita. Nah, kemudian menerima seutuhnya itu, kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ya taat. Taat, ya. Nah, kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, wa may yuti'illaha war rasul, siapapun yang menaati Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, mereka akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang diberi nikmat? Minan nabiyyin, para nabi. Siddiqin, siddiqin itu orang yang benar dalam keimanan, siap menerima resiko apapun karena melaksanakan keimanan, itu siddiqin. Wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang wahasuna ulaika rafiqa. Itulah, mereka itulah teman yang paling baik. Jadi siapa teman yang paling baik itu? Para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Kapan kita bisa bareng dengan beliau-beliau? Ketika kita selalu taat kepada Allah dan Rasul. Kalau kita punya mental taat kepada Allah dan Rasul, terima apapun, ya, maka selain kita berkumpul dengan orang-orang yang Allah beri karunia, yaitu nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan solihin, dzalikal fadlu minallah, itulah karunia dari Allah. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Bu, kenapa endingnya cukuplah Allah yang maha mengetahui?
Kan gini ya, Bapak Ibu ya. Menerima seutuhnya itu kan kita kudu taat. Taat kepada Allah dan Rasul. Nanti sama Allah akan diberi suatu reward, suatu penghargaan. Di antaranya adalah kita dikumpulkan dengan para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Itulah karunia Allah. Nah, endingnya itu cukuplah Allah yang maha mengetahui. Kenapa ada kalimat cukuplah Allah yang maha mengetahui? Kenapa? Karena ketaatan setiap orang levelnya beda-beda. Yang paling tahu ukuran ketaatan kita siapa? Allah. Yang paling tahu ukuran takaran ketaatan kita itu adalah Allah. Ibu berhijab, ya, itu ketaatannya beda-beda. Ada yang berhijab karena saya tahu ini perintah Allah. Saya lakukan sekalipun saya merasa gerah, sekalipun saya jadi ketombean. Ini mah misal. Sekalipun rontok, sekalipun disebut nini, sekalipun disebut kampungan, pokoknya aku taat. Ada yang di level itu. Tapi ada juga yang dia berhijab itu karena pernah nyobaan Idul Fitri dihijab. Neng meni gelis, neneng gelis maneh teh. Jadi akhirnya dia berhijab karena merasa cantik. Ketemu teman-temannya, bener loh, kamu mah lebih cantik pakai kerudung. Ya, ketemu dengan tukang parkir, neng meni gelis. Nah, dari mulai tukang parkir sampai direktur utama, kan si teteh kerja, semua bilang cantik. Maka ketaatannya Allah Maha tahu apakah dia berhijab itu karena nilai dari manusia, kamu cantik, ya, ataukah orang itu berhijab 100% nggak mikirin cantik atau apa, saya mah taat sama Allah, gitu. Beda. Makanya yang paling tahu ketaatan itu hanya Allah, ya. Bapak Ibu datang ke sini, ini taat. Tapi ketaatan Anda itu beda-beda. Ayanu 100%. Saya datang ke sini, saya ingin berjihad mencari ilmu. Saya berjuang mencari ilmu. Ya. Tapi ada juga, kenapa ke sini? Ku mertua sok ditanya, aku tanya, neng kamari ke MPI. Kalau enggak teh baud manehna teh. Jadi kenapa? Ya aku mah ke MPI teh mertua pasti ya, dia makan MPI banget ya dia mah. MPI banget. Jadi lamun mantu na teu daratang teh di absen hiji-hiji. Ina ka MPI henteu siap mah. Ica siap mah. Eis siap mah. Neneng siap mah. Jadi ternyata Eis, Neneng, siapa lagi? Sata lagi? Ina, eta teh datang ke MPI sabab di absenku mertua. Ari ngabantah, da imah kabeh ti mertua. Jadi nggak berani ngalawan, mertua teh nu otoriter, tapi memang beunghar. Sarioneun mantu teh. Berarti Anda datang ke sini taat. Tapi taatnya beda dengan nu bener-bener saya mah datang teh. Beda nggak sih? Beda. Beda. Makanya ayat ini diakhiri dengan cukuplah wakafa billahi alima. Ya, cukuplah Allah yang maha. Tingkat ketaatan kamu itu firman Allah beda-beda. Cukuplah Allah yang maha tahu. Gitu. Ada yang taat sama suami. Ya, selama dia benar aku taati. Gitu. 100% dia taati. Nah, ada juga yang taat sama suami karena mun aku teu taat, mun orang menta tara dibere. Ya. Papa, aku mau beli tas.
tas kamari gitu taat kamu teh. Jadi ibu teh sok taat. Ayah, mama teh pengen motor. Hari papa nyuruh teh taat. Jadi ibu teh ayeuna sok taat. Beda teh dengan ibu nu pokoknya mah taat. Ingat loh Bu, ibu kudu taat ke suami selama dia benar. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Ya. Kata Nabi, kalau aku sekiranya manusia itu boleh bersujud kepada manusia, aku suruh istri itu sujud kepada suaminya. Suami yang mana? Yang soleh. Suami tukang judi, tukang mabok, mah orang kudu sujud, sorry. Cek ibu teh sorry aing mah. Kan gitu. Nah, jadi ya maksudnya kepada suami yang soleh. Nah gitu. Kan suami ibu mah saroleh kan? Jawabnya teh amin, Pak. Suami ibu saroleh kan? Amin. Ibu-ibu di dia mah palalinter mun teh amin insyaallah. Mun teh amin insyaallah qadarullah. Gitu jawabnya teh. Jadi jawaban-jawaban yang gimana hanya penuh dengan doa gitu. Suami ibu kan saroleh kan? Amin. Urang nanya soleh amin. Gitu. Oke lah teh nyamuk gitu naon. Ya, nah. Jadi teman-teman semuanya ya, ternyata di dalam menerima seutuhnya itu satu harus ada isti'anah, minta tolong sama Allah. Yang kedua harus ada Nah, yang ketiga harus ada istiqomah. Istiqomah itu konsisten, ya. Istiqomah itu konsisten. Teguh pendirian, ya istiqomah itu. Nah, teman-teman, Ustadz Ridwan bisa dibuka surat Al-Ahqaf, baca ayat 13 dan 14. Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Surat keberapa, Bu? Surat ke-46. Ya, kita awali dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Sahabat percikan iman, ayat ini begitu tegas mengatakan, innalladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata Tuhan kami Allah, dia totally menerima ya lahir batin dengan aturan-aturan Allah. Tapi tidak cuma sampai di situ. Tsumastaqomu, kemudian mereka istiqomah, konsisten. Bapak Ibu, makanya yang paling sulit dalam hidup itu menjaga keberlangsungan. Karena suatu itu bisa kita istiqomah kalau sudah mendarah daging. Nah, Imam Ghazali itu ngasih rumus. Kalau Anda ingin suatu amalan itu istiqomah, mulai mengamalkan 40 hari nonstop. Contoh, ibu ingin tahajud istiqomah. Sok, 40 hari mah tong absen. Walaupun sampai nyender saking ngantuknya, lakukan. Paksakan. Nah, nanti lama-lama tubuh kita terbiasa. Karena Pak Am, saya mah udah 2 bulan terus menerus masih tidak istiqomah, berarti parah pisan Anda teh. Jadi untuk istiqomah tuh kudu dipaksa dulu. Sekarang begini, olahraga aja, ya. Kan kalau sekali olahraga, sekali hente, yang susah apanya? Sok ibu, bapak,
kalau kita ingin olahraga nu sederhana, olahraga pang murah-murahna naon? Jalan kaki. Jalan kaki mah nggak punya sepatu juga nggak apa-apa, nyeker. Paling kaki barilah. Tapi kan pang murah-murahna olahraga naon? Jalan. Teu kudu jadi member. Mama jalan atuh. Mama bukan member, jalan we. Ya kan? Tah, olahraga nupang simpelna paling murah, tidak bermodal apa-apa kecuali sepatu atau sendal, bahkan nggak punya sepatu mah tidak pakai alas kaki juga nggak apa-apa. Kenapa susah dilakukan? Mulai coba 40 hari nonstop. Bukan berjalan kaki 40 hari, bukan, maksud saya begini. Nah, Anda paeh atuh, kia saya teh salah ngomong tuh. Jadi gini, 40 hari teh kia Ustaz Ridwannya. Nah, Senin ya Ustaz Ridwan habis subuh jalan kaki setengah jam. Selasa, maksud 40 hari teh bukan berarti 40 hari jalan kaki, 40 hari 40 malam teh bobo teh naon, bukan. Terus aja gitu, Bu. Nanti, nah ini mah rumus cara untuk tubuh kita tuh istiqomah. Ibu di sini banyak yang nggak suka masak kan, ngago food. Anda yang suka ngago food, coba biasakan masak selama 40 hari. Masak ya Bu, masak. Biarin. Nog deui kan. Telurnya terus. Ya, telur rebus, siang telur mata sapi, malam telur dadar. Lu penting masak. Masak Bu, masak. Udah 40 hari, itu Anda akan terbiasa. Saya sekarang tuh Bu, boleh dicek ke istri saya, bisa ngarang-ngarang. Saya itu kalau makan siang, udah gak pernah di luar. Saya bawa. Saha nu pedit Anda mah kieu cenah pedit. Denger. Tah ieu tah. Jamaah MPI mah mun geus ngomong saya pedit. Gini. Saya di kantor bisa beli ya goreng tempe. Tapi kalau di kantor beli, kan saya tidak tahu minyaknya seperti apa. Tempena sama, tahunya sama, tapi alat menggorengnya. Kan ari di rumah mah tahu jelas minyakna. Tempe jelas minyakna. Da yang bikin enak teh ternyata kalau minyak goreng udah seperti oli. Kenapa goreng tahu, goreng tempe yang dijual itu enak? Karena udah hidung. Buktinya kalau bahannya kita beli ya, lalu digoreng di rumah biasa, ternyata minyak, saudara-saudara. Bu, sekarang saya rasanya kecuali kalau yang kepepet banget. Sekarang tuh saya lebih nyaman memang bawa di kotak itu. Walaupun cuma sayur, tempe, tahu, telur, ayam, gitulah sederhana. Tapi saya merasa sehat. Gitu. Tapi itu teh dibiasakan heula 40 hari. Sekarang saya kalau pergi nggak bawa makan siang, kalau lagi nggak puasa, itu teh seperti ada sesuatu yang lupa gitu. Terus sekarang kalau di kantornya makan misalnya beli asa gini, asa nggak sehat gitu. Walaupun mungkin tempatnya bersih, itu mah perasaan saya aja. Jadi ternyata untuk istiqomah itu butuh waktu. Tahajud kayak gitu Bu. Anda datang ke MPI, kenapa istiqomah? Karena sudah 40 kali lebih Anda datang sini. Anu kakara 2 kali mah langsung pada tinggal lepak kayak itu. Kakara 2 kali ya itu teh, oke lah minggu depan lagi. Itu biasanya mau datang deh. Jadi Anda teman-teman yang datang ke sini itu memang yang sudah teruji oleh waktu. Teruji oleh waktu. Bahkan saya tahu ada di antara Anda duduk di sini dengan baju kerudung basah semuanya karena kehujanan.
Tapi kamoyan di belakang. Tapi kenapa Anda lakukan? Dah sudah nikmat. Orang tuh kalau sudah istiqomah itu menikmati loh Bu. Ya, Bu, kalau suami ibu pulang dari kantor, ibu suka nyiapin minum nggak? Ada bilang suka, cek bapak-bapak, tara, cina. Ya nu mana nu bener, nu balik atuh. Yang paling parah itu kieu, walau alam. Anda mah tadi jawaban teh amin, insya Allah, walau alam. Bu, gini ya, sebenarnya mungkin suami ibu bisa ngambil minum sendiri. Dan suami Anda itu bukan tipe orang yang harus dilayani. Tapi apakah Anda tidak mau menjadikan itu pintu surga Anda? Cuma sekedar gini, suami datang ke Anda kudu tahu kebiasaan suami. Kalau dia senangnya air bening, bening. Kalau dia senangnya teh, ya teh. Kalau dia senangnya kopi, ya kopi. Bu, walaupun suami Anda tidak bilang, duduk, balik teh. Minum. Suami Anda kan gitu. Minum. Baru duduk ini. Kopi. Teh. Suami Anda kan enggak gitu? Enggak kan? Tapi Bu, mun saya jadi perempuan, mun saya, qadarullah saya jadi laki-laki. Saya mah pasti gini, suamiku tuh kalau pulang dilihat dia senangnya air dingin. Siapkan. Diminum, tadi minum, saya dapat pahala. Paham Bu? Ibu makan ke nyangkut tara diminum atuh dah. Bener teh? Ayat teh di antara Anda. Ibu suka nyiapin minum, tara diminum. Biarin Bu. Ibu dapat pahala. Suami Anda datang, ya, duduk gimana? Ibu selalu siapkan minum. Sekali lagi, tergantung kebiasaan dia sukanya apa. Teh ya teh, kopi ya kopi. Dia nggak minta kopi, ibu teh siapkan kopi. Teh diminum ku suami Anda. Pahalanya geus ku Anda we diminum. Ayah bade di henteu ku mamah lak. Anda dapat pahala. Anda ya. Jadi itu pahalanya double. Satu menyiapkan, dua menghabiskan. Maksud saya gini ya. Maksud saya gini, jangan Anda kira yang namanya istiqomah itu harus selalu hal-hal besar. Ya, Bu, suami ibu itu bukan tipe orang yang gini, sepatu harus disiapkan, kaos kaki. Bukan tipe gitu. Dia bisa sendiri. Tapi ibu, misalnya kalau suami ibu teh PNS, kan tahu Senin seragamna naon, Selasa seragamna naon. Awas tong salah seragam deh, karunya salaki. Ujung-ujung pakai batik we. Hah? Yes, istrina nu teu bener ya. Kan gitu. Ujung pakai batik we, padahal kudu pakai baju hansip, batik. Tah, Bu, dengar sayang. Saya cuma ingin cerita. Anda jangan lewatkan pahala itu. Misalnya pegawai suami Anda pegawai negeri. Pegawai negeri makan ada seragam ya. Senin apa susahnya Bu? Suami lagi mandi, itu di kasur tuh udah disiapkan seragamnya, bajunya. Suami Anda itu bisa ngambil sendiri. Tapi Anda tahu nggak? Kalau Anda istiqomah, itu jadi pintu surga. Dan dengar baik-baik, kalau ibu sudah meninggal, suami Anda akan merasa kehilangan. Kalau ibu, bukan berarti saya ngedoain ibu duluan. Bukan. Ini Bu, kalau ini saya cerita dari cerita orang yang sudah ditinggal wafat oleh istrinya. Apa? Paham, suami saya, istri saya tanya, pagi suka nyiapin buah untuk di kantor. Baju, udah saya nggak pernah minta. Bahkan saya larang juga, istri saya tetap melakukan itu. Begitu istrinya sudah meninggal, itu tuh jadi kenangan indah. Hari ibu punya kenangan apa? Ibu kenangan apa? Nah, jadi enggak, saya lagi cerita istiqomah itu akan membuat suatu tuh jadi berkesan karena konsisten.
konsisten, ya, gitu. Sampai sekarang di memori saya tersimpan saudara-saudara kita yang istiqomah datang ke MPI dan sudah berpulang. Dari mulai MPI waktu kita di Geger Kalong, itu ada bapak-bapak yang duduknya di depan, ibu-ibu duduknya di depan. Maaf ya yang di tengah dan di belakang saya nggak hafal ya. Itu sampai sekarang di awal-awal MPI kita di Masjid Al-Mursalah, aya ibu-ibu nusok duduk nate nyender aja gitu ya. Nepi ka ayeuna saya mah ingat. Ya. Beliau itu dosen di UPI, masih ingat. Mungkin namanya saya lupa, tapi saya ingat wajahnya. Ya. Kenapa? Karena istiqomah. Kebayang itu. Kalau Anda melakukan itu kepada pasangan hidup, kepada anak, lalu istiqomah gitu, ya. Bapak, sering Anda misalnya azan ya di masjid. Padahal Bapak teh azannya teh enakeun. Teu enakeun Bapak mah azan teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Tapi masalahnya memang tidak ada yang mau azan kecuali Anda. Lalu Anda konsisten, ya. Atuh Pak, Bu, saya sering ada Bapak Haji siapa gitu ya. Waktu itu saya masih dengan mertua saya, gitu. Karena memang beliau sendirian gitu kan. Nah, di rumah dekat mertua saya teh ada muazin, Pak. Butut suaranya teh. Subuh komo. Tapi memang tidak ada yang mau azan kecuali beliau. Tahu nggak? Saya tuh kehilangan. Begitu saya sudah pindah rumah, saya ke mertua lagi. Saya bilang, "Mah, nah hanya ain mah teu adzan." Ih, maot am. Tuh. Azannya tuh butut. Tapi saya kehilangan. Karena kalau subuh itu azannya khas. Duhur khas saking bututnya. Khas, ya. Komodai bagus, saya kehilangan karena beliau istiqomah. Jadi kalau kita ingin dikenang, istiqomahlah. Ya. Contoh yang tadi saya katakan, ibu sederhana cuma nyiapin minum. Walaupun oleh suami Anda tidak diminum, percaya ke saya, kalau ibu sudah meninggal, suami ibu ingat kalau datang teh selalu ada minum, ini mah nggak ada. Gitu loh. Jadi teman-teman semuanya jangan sepelekan istiqomah. Makanya di ayat ini, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa khawatir dan mereka pun tidak merasa bersedih hati. Bu, ini ayat menurut ahli tafsir berkaitan dengan orang istiqomah mah kalau meninggal nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan. Karena kan sudah istiqomah, konsisten. Bahkan di ayat berikutnya, ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Balasan apa? Balasan apa? Istiqomah. Makanya Nabi mengatakan, i'malu ala ma tutiqun. Sok lakukan amalmu semampu kamu. Baca Quran 2 ayat, nggak apa-apa, 2 ayat saja. Bisanya 3 ayat, 3 ayat saja. Sok tahajud, bisanya 11, alhamdulillah. Bisanya cuma 2 rakaat, 2 rakaat saja. Bisanya cuma witir, witir saja. I'malu ala ma tutiqun. Lakukan semampu kamu. Fa innallaha la yamallu hatta tamal. Allah itu tidak akan bosan sebelum kamu bosan. Nah, ending ini, wa inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah suka yang istiqomah sekalipun sedikit. Jadi walaupun sedikit, Pak, Bu, istiqomah aja. Ya. Apalagi kan ibu bapak mah banyak. Ya. Apalagi banyak. Ini mah kalaupun kita tidak bisa banyak, sok sedikit pun yang penting istiqomah. Konsisten terus, ya kan?
Makanya ada peribahasa dalam bahasa Sunda yang susah diterjemah ke dalam bahasa Inggris. Boro-boro ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa Indonesia saja susah. Ustadz Ridwan teh orang Sunda? Orang Sunda ya? Sunda. Bisa bahasa Indonesia? Biasa. Biasa. Oke. Ustadz coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Ya. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Anda yang bukan orang Sunda jangan sedih. Orang Sunda saja dia nggak bisa menerjemah, dan saya pun nggak bisa. Cikaracak, apa itu cikaracak? Ya. Air Ya. yang menetes. Tapi kalau terjemah bebas mungkin bisa. Tetesan-tetesan air yang konsisten itu akan bisa mengubah batu yang keras menjadi ada cekungan. Anda kalau ke hutan ada cekungan batu, itu ternyata kena air tetesan. Karena bertahun-tahun itu ada cekungan. Bahkan ada teman saya, dia itu senangnya hiking. Apa Ustaz hiking teh? Mendaki. Mendaki gunung. Kalau saya ke rumahnya banyak sekali batu-batu unik. Dia bilang, Kang, saya mah sok ka gunung. Jadi kalau dia menemukan batu yang dibentuk oleh air, dan itu bukan oleh air yang besar, oleh tetesan, bentuk nanti ada yang gimana, unik sekali. Tentu tidak semua batu yang cekung dibawa aku dia gitu. Anda mau ya Allah yang unik. Jadi dia lihat, wah misalnya batu-batu kecil Bu ditetes, aduh ya Allah, begitu disusun di lemari yang bagus itu menjadi artistik, dan itu dibentuknya oleh alam, oleh tetesan-tetesan air. Jadi Anda jangan sepelekan amalan kecil. Kalau itu konsisten, itu bisa membentuk. Jangan sepelekan percikan iman. Karena sepercik itu akan menjadi iman yang dahsyat, saudara-saudara sekalian. Asal itu 3 yang harus kita ingat. Isti'anah, ta'ah, istiqomah, yang merupakan konsekuensi dari menerima seutuhnya. Insya Allah pekan depan kita akan bahas tema yang baru. Insya Allah. Ya, demikian saudara-saudaraku tercinta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.